Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut ya, kita update market dulu. Di sini Bitcoin menguat teman-teman ya, kembali lagi ke 119.600-an ya. Ini tinggi banget menurut saya karena kenaikannya per 7 hari ini sudah 3,68% ya. Dan kalau kita lihat paling signifikan altcoin adalah XRP dalam seminggu ya. 41,65% ya, happy cuan lah buat teman-teman semuanya ya. Dan 24 jam terakhir ini ya sudah naik hampir 17% teman-teman ya, harganya di 3,56 dolar ya. Kemungkinan ini akan jadi alt season ya. Ya semoga saja ya super cycle-nya di 2025 ini, semoga saja teman-teman. Ini menunjang banget ya karena kalau kita lihat di sini Fear and Greed Index 70 ya, ini tinggi juga dan overall market naik lagi market cap-nya yaitu di 1,55%, tepatnya di 3,86 triliun. Video kali ini saya bahas XRP ya teman-teman. Di beberapa minggu yang lalu teman-teman saya sudah bahas terkait holder baru atau investor baru yang masuk ke XRP ya. Semoga teman-teman ambil sikap di waktu video itu ya. Kalau waktu itu kalian mau follow the whale teman-teman ya, kemungkinan besar kalian sudah cuan ya, karena waktu saya buat video itu XRP masih sekitar 2,2 dolar ya, dan saat ini sudah 3,5 lebih ya dolar per satu XRP. Nah, di sini teman-teman ya mencengangkan lagi, bertambah lagi nih investor baru atau bisa dibilang dompet-dompet baru ya, bisa dibilang seperti itu ya yang masuk ke XRP. Nah, di sini kalau kita berbicara terkait kenaikan teman-teman ya atau pump suatu aset ya, ini bisa dibilang ya ilmu pastinya gini, ketika ada orang masuk ya, ketika ada orang beli ya, otomatis harganya pasti naik karena kita pakai hukum supply and demand ya, dimana semakin kurang supply-nya otomatis demand-nya makin naik ya, kira-kira seperti itu contoh simpelnya, dan itu contoh pasti ya. Nah di sini teman-teman ya, investor baru XRP mendorong rally, jadi XRP telah mengalami pertumbuhan jaringan yang signifikan. Ini mencapai titik tertinggi dalam 6 bulan ya, jadi all time high per 6 month-nya ya. Dan pertumbuhan ini diukur dari jumlah alamat baru yang bergabung dengan jaringan dan melakukan transaksi. Dan di sini peningkatan pertumbuhan jaringan menunjukkan bahwa altcoin ini semakin diminati di market atau di pasar ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya, XRP ini sangat signifikan ya ketika menggeser Tether ya, ketika menggeser USDT, yang dimana kalau kita hitung teman-teman ya, semua orang itu pasti punya USDT ya, tapi semua orang tidak punya. Semua orang punya USDT pasti ya, tapi tidak semua orang ya, semua itu 100% punya XRP. Tapi XRP di sini bisa menggeser ya Tether atau USDT ya, kira-kira seperti itu. Semua pemain kripto pasti punya Tether atau USDT karena awal deposit, awal beli pakai USDT biasanya ya, kira-kira gitu. Nah XRP ini bisa-bisanya menggeser ya si Tether ini ya, dengan volumenya itu jauh banget teman-teman ya. Market cap-nya itu beda 60 ribuan dolar. Wow, ini beda 60 juta dolar. Itu market cap-nya ya teman-teman ya. Di sini 2.212, di sini 160 ya kira-kira. Beda 40-an ribu, 40-an juta dolar ya. Ini tinggi banget ya, kira-kira gitu. Semoga saja bisa bertahan di posisi 3 teman-teman ya, karena saya masih melihat XRP ini adalah the next Ethereum ya, kira-kira gitu. Kita lanjut teman-teman ya. Ada beberapa pandangan yang harus kita perhatikan di sini teman-teman ya. Ada suatu question teman-teman ya. Apakah harga XRP akan terus naik? Nah, saat ini XRP ini diperdagangkan di 3,44. Untuk real time-nya teman-teman, sebenarnya ini sudah naik karena di posisi 3,59, sedikit lagi 3,6 dolar ya. Oke, di sini ini menandai ATH baru ya, setelah lebih dari 6 bulan. Lonjakan dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk optimis dari market teman-teman ya yang lebih luas dan meningkatkan minat institusi terhadap XRP. Sudah sering saya bahas juga ya, minat institusi itu sangat kenceng untuk XRP. Karena rata-rata bank-bank di Amerika ya, rata-rata teman-teman, nggak semua,
itu bertransaksi ke luar negeri itu pakai XRP ya, melalui Ripple, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau seandainya all time high 6 bulan ini di 3,44 dolar, berarti harga saat ini atau price saat ini teman-teman ya di 3,59 ya, ini adalah new all time high menurut saya seperti itu ya, berdasarkan fakta. Nah, target kunci berikutnya untuk XRP adalah menembus angka 3,8 ya. Ini saya jadiin titik resisten ya. Kemungkinan ya menurut saya pribadi ketika 3,8 tersentuh akan terjadi koreksi tapi untuk jangka pendek ya. Nah, di sini jika XRP berhasil mengamankan level ini sebagai support, kemungkinan akan lebih lanjut menuju 4 dolar melanjutkan momentum naiknya. Oke, di sini teman-teman ya, kalau menurut saya ya ketika di 3,8 dia jebol ya, pasti akan terjadi koreksi sedikit karena otomatis ini new all time high. Tapi ini short ya, jadi dia akan turun itu nggak lama ya. Setelah itu untuk target 4 dolar dan seterusnya saya yakin. Tapi apapun itu XRP ini sudah saya prepare untuk ya jangka panjang ya. Kalau saya mau jual XRP saat ini teman-teman ya jujur saja ya saya kan punya nggak terlalu banyak juga ya. Jadi kemungkinan profitnya sedikit ya. Jadi ya mending saya hold untuk jangka panjang ya kira-kira gitu. Apa ya, karena saya masih melihat XRP ini bisa menyentuh ratusan dolar teman-teman ya, bisa menyentuh ratusan dolar. Ini seperti Ethereum pada awal-awalnya, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita lihat untuk chartnya ya, coba kita buka chartnya via trading view teman-teman ya. Nah, di sini jelas banget teman-teman ya. Ini belum ada ini time frame daily teman-teman ya. Ini saya belum melihat ada pembalikan ini ya. Saya belum ada melihat pembalikan tren. Nah, di sini saya belum melihat ada pembalikan tren ya. Kalau kita ukur ya dari garis trennya teman-teman ya, ini trennya masih sangat-sangat kuat yaitu tren naik ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita ambil dari sini. Kalau ini kan kita bisa bilang sideways ya. Tapi kalau kita ambil di sini teman-teman ya, ini tertingginya teman-teman. Bentar ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini trennya naik ya, belum ada pembalikan tren. Nah, kecuali nanti ada candle merah, teman-teman ya. Kecuali ada candle merah yang nanti bisa keluar di garis sini ya, kecuali ada candle merah bisa bermain di sekitar sini ya. Kemungkinan ini akan terjadi tren turun ya, tapi ini trennya masih kuat, tren naik. Dan kalau kita lihat untuk volumenya ya, ini volumenya tinggi banget semua ya, yang candle hijau ini ya. Cuma satu terjadi take profit di sini, itu pun tidak diterima di level di level sini teman-teman ya, di 2,79 itu pun nggak diterima atau nggak disupport gitu loh ya. Jadi makanya dia langsung grow up lagi, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan masih bullish untuk XRP, tapi sekali lagi ya selalu saya katakan ke teman-teman semuanya, kalau kita mau lihat bullish suatu project ya bisa saja kita pede ya, oh dia bakal naik terus, tapi jangan sampai kalian menyepelekan Bitcoin domination ya, atau Fear and Greed Index ya. Jangan sekali kalian sepelekan itu. Biasanya newsnya bagus atau beritanya bagus ya, chartnya bagus, tapi ketika Bitcoin terjadi koreksi semua itu batal. Biasanya seperti itu ya. Tapi apapun itu ya, itu semua di tangan kalian. Tapi saya tetap optimis ya dengan XRP ya untuk jangka panjang. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian komen di kolom deskripsi. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.